Selamat siang kawan-kawan semua. Oke, untuk memantik semangat kita karena tadi sudah dipantik dan rasa-rasanya juga masih belum greget, mari kita angkat tangan kiri kita semua kawan-kawan. Hidup korban! Jangan diam! Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, sebelumnya selamat siang. Izin memperkenalkan diri, saya Owen selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali yang pada hari ini dipercaya oleh Ibu Sumarsi dan juga kawan-kawan aksi kamisan lainnya untuk memimpin refleksi pada hari ini. Oke, teman-teman semua, pada hari ini kita berkumpul bersama di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kita bersama-sama menemani Ibu Sumarsi dalam aksi kamisan ke-851 dengan tema tolak militerisasi kebijakan publik dan tolak duit fungsi TNI. Oke, yang pertama kita akan mendengarkan refleksi dari kawan kita bernama Iwan. Maka dari itu kepada Iwan dipersilahkan. Jangan diam. Selamat sore kawan-kawan semua. Terima kasih telah diberi kesempatan menyampaikan isi kepala saya. Hari ini saya turun sebagai rakyat yang tidak buta, tidak bisu, dan tidak tuli terhadap apa yang terjadi di negara ini. Kawan-kawan seperjuangan, saya ingin katakan bahwa Indonesia sekarang ini adalah negara otoriter, bukan negara yang bebas lagi. Kita yang di sini hari ini bisa berkemungkinan ditembak, dihilangkan, diculik kapan saja. Tapi begitupun saya punya harapan besar terhadap negara ini. Saya yakin kawan-kawan semua di sini hanya menginginkan satu hal. Itu hal yang sama dengan saya, yaitu perubahan. Kalau saya bisa memberi saran, saya bisa mengutip kalimat dari seorang yang saya sukai, Tan Malaka, yaitu alang-alang tidak akan musnah jika tidak dicabut dari akar-akarnya. Dengan begitu, perjuangan kita masih panjang, karena harus mencabut penguasa dari tempat duduknya. Setuju? Saya yakin kawan-kawan semua punya keresahan yang sama. Pemimpin kita hari ini bertindak seperti imperialis, memeras dan memperalat rakyat. Maka dari itu, kita sebagai kaum yang sadar, kita punya tugas menyadarkan orang di sekitar kita. Tugas kita adalah membebaskan pikiran orang-orang sekitar kita. Maka yang sadar bukan hanya kita yang berkumpul hari ini, tapi semua yang diperalat namun belum sadar. Setelah itu, baru kita bisa bicara tentang revolusi. Belakangan ini kita mendapat kabar bahwa anggaran pendidikan kita disunat pemerintah. Sebagai guru, itu makin memantik keresahan saya. Kawan-kawan, jika diperkenankan, saya menulis sebuah sumpah. Kalau boleh, kalau ingin dengan hati yang tulus, kawan-kawan bisa mengulangi setelah saya. Kawan-kawan boleh mendekat semuanya. Yang jauh boleh mendekat lagi semuanya. Sumpah ini saya buat hari ini dengan hati yang tulus. Teman-teman boleh ulangi setelah saya. Oke? Kami semua anak bangsa bersumpah tidak akan memisahkan diri dan tidak akan bubar sampai kezaliman bersih dari tanah air. Kami semua anak bangsa bersumpah akan terus melawan dan tidak akan mundur sampai hak-hak kami kembali ke tangan kami. Sampai menang. Sampai menang. Jangan diam. Jangan diam. Semangat perjuangan saya dimulai dan akan terus mengalir bersama kawan-kawan semua. Dan semoga kawan-kawan semua berjuang bersama saya. Sampai menang. Terima kasih semua. Hidup korban. Jangan diam. Betapa kuatnya, betapa kentalnya militerisasi kebijakan publik pada saat ini, yang mana anggaran pendidikan dipotong, kesehatan dipotong, tapi Kemenhan tidak dipotong. Hidup rakyat Indonesia. Hidup korban. Jangan diam.
Hidup korban. Jangan diam. Hidup perempuan yang terus berjuang. Selamat sore orang tua yang hingga saat ini anaknya belum tahu di mana. Selamat sore adik kakak yang saudaranya juga nggak tahu di mana karena mungkin aja diculik sama tentara atau sama ABRI, Polri. Dan selamat sore teman-teman yang semakin hari hidupnya semakin susah, yang semakin hari semakin menderita karena kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada kita. Kita semua harus ingat bahwa harusnya kita itu tidak berdiri di sini. Bahkan harusnya kita tidak pernah berdiri di sini selama 18 tahun secara berturut-turut setiap hari Kamis untuk menanyakan di mana anak kita, di mana keadilan, di mana penuntasan pelanggaran HAM. Seharusnya kita bisa di sekolah, di perpustakaan, di rumah, belajar, istirahat. Tetapi apa daya, kita hanya rakyat kecil yang setiap hari ditindas, dan ditindas. Kemerdekaan yang selama ini diagung-agungkan ternyata hanya barang mewah yang tidak semua dari kita miliki. Hari demi hari, cita-cita reformasi mulai dihabisi. Dui fungsi ABRI atau sekarang TNI Polri kian hari kian menjadi-jadi. Mulai dari penunjukan Mayor Teddy yang merupakan anggota TNI aktif menjadi Menteri Sekretaris Negara, yang sebenarnya nggak beda jauh sama ajudan ya. Mayungin, bukannya ngurus kabinet. Menteri Sekretaris Kabinet maksud saya. Kemudian juga kemarin ada berita di Rut Bulog diisi oleh anggota TNI aktif. Tidak hanya dua itu, tetapi pertanian, kehutanan, hingga dapur diurus oleh TNI. Presiden Prabowo seharusnya tahu bahwa yang dia lakukan hari ini sangat mencederai reformasi dan kedaulatan sipil yang 25 tahun lalu kita perjuangkan bersama-sama. Kakak, orang tua, saudara kita perjuangkan berdarah-darah. Tidak gratis itu. Banyak nyawa harus membayar agar kita di sini bisa berbicara, bisa bebas. Sekarang saya ingin bertanya dan ingin mengajak kita semua bertanya. Emang menguasai pangkalan militer, menguasai pangkalan udara, pangkalan laut, nggak cukupkah? Kenapa harus kita juga yang dikuasai? Selain itu saya juga ingin mengajak kita semua untuk menolak lupa akan luka lama yang terus diperjuangkan keadilannya. Pengakuan demi pengakuan dilayangkan, tetapi tidak juga ada penyelesaian yang konkret. Pelanggaran HAM berat di masa lalu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan hanya kata maaf. Indonesia tidak menandatangani konvensi anti penghilangan orang secara paksa. Kenapa? Apa takut borok-borok gak ketahuan? Apa masih ingin menculik? Pelanggaran HAM berat harus diselesaikan melalui peradilan. Melalui pengadilan, negara berarti harus mengakui dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan, dosa-dosanya selama ini. Negara harus membuka mata betapa berharganya nyawa, yang mana ketika nyawa itu direnggut secara paksa, kesedihan menjalar kemana-mana. Pengadilan harus dilakukan, karena itu akan menjadi awal mula diakuinya hak asasi manusia di negara kita. Selama belum ada pengadilan yang mengurusi tentang pelanggaran-pelanggaran HAM dan HAM berat selama ini, maka kita berhak untuk menyatakan bahwa negara ini masih belum peduli terhadap HAM. Dan sekarang saat ini kita dipimpin oleh orang yang terduga keras melakukan penculikan mahasiswa 25 tahun yang lalu. Wakilnya juga nggak kalah buruk. Bapaknya kemarin habis menjadi juara 2. Orang pemimpin terkorup di dunia tahun 2024. Maka apa kita harus memberikan harapan kepada orang-orang seperti itu? Nyawa kita, apakah kita harus memberikan kedaulatan kita kepada mereka? Tapi satu hal yang tetap harus diingat, bahwa negara ini ada di tangan kita. Kita ini berdaulat. Dan saya ingin mengajak kita mengangkat tangan kiri semuanya, bahwa tangan ini lebih kuat
tangan ini lebih keras. Tangan ini akan tahan terhadap peluru-peluru yang akan menembus keadilan-keadilan kita. Dengan tangan ini bersama kita akan melawan ketidakadilan. Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Hidup perempuan yang terus berjuang!